warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini perkembangan teknologi berkembang dengan pesat. Para pemilik bisnis harus dapat memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses bisnis. Semakin besar bisnis, tentu proses bisnis yang ada akan semakin kompleks. Perencanaan serta pengelolaan antara divisi harus dipertimbangkan dengan baik. Salah satu hal yang dapat memudahkan proses bisnis yaitu dengan menggunakan sistem ERP. Dari data tersebut, kita dapat memahami bahwa penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan hingga pengelolaan sumber daya perusahaan. Dan pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Rahmawati, Imam Hendriyadi, Angela Febrianti Putri, Nur Sofia Ningsih, dan Putri Rizky Widianti akan mempresentasikan bedah jurnal pada jurnal analisis penerapan Enterprise Resource Planning pada PT Sinar Sosro Palembang. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan 4 hal, yaitu yang pertama latar belakang jurnal. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai apa saja yang menjadi dasar pengambilan latar belakang pembuatan jurnal. Yang kedua, metode penelitian jurnal. Pada metode penelitian jurnal akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pembuatan jurnal. Dan yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai rincian dari apa saja hasil dan pembahasan yang telah dilakukan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, penjelasan mengenai kesimpulan yang dilakukan dan saran untuk penulis. Selanjutnya, yang pertama, kami akan menjelaskan latar belakang masalah. Pengertian ERP menurut Howe dan Kuzik tahun 2010 menjelaskan bahwa ERP atau Enterprise Resource Planning adalah multimodul, solusi aplikasi pengemasan bisnis yang memungkinkan organisasi untuk mengintegrasikan proses bisnis dan kinerja perusahaan serta pendistribusian data. Pada kesempatan ini, kami mengambil jurnal modul pada salah satu perusahaan industri yang sudah memiliki ERP, yaitu PT Sinar Sosro. Sistem ERP yang dibangun manajemen Sosro ini memungkinkan akses dari kantor cabang Sosro. Sistem ini mampu menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, invoice, dan akuntansi perusahaan. Selanjutnya, penjelasan metode penelitian akan disampaikan oleh teman kami, Mas Imam Hendriyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita langsung untuk selanjutnya setelah dari latar belakang masalah, kita lanjut dari metode penelitian. Metode penelitian itu dibagi menjadi 5. Pertama itu data managing. Nah, untuk data managing itu kita mengubah data menjadi sesuai teks yang dibutuhkan data. Ini berasal dari wawancara dengan teknisi teknik informasi ya. Wawancara dengan user dan laporan PT Sinar Sosro. Untuk kedua itu reading memorying. Reading memorying itu peneliti selanjutnya membaca dan memberikan memo untuk mempermudah mengenali data. Untuk selanjutnya itu describing, classifying, sama interpreting. Pada putaran ini peneliti menggambarkan, mengelompokkan, dan menafsirkan data secara lebih spesifik sesuai dengan apa yang dilihat di lapangan. Untuk yang keempat adalah representing, visualizing. Peneliti menyampaikan data dalam bentuk teks atau dalam bentuk angka. Peneliti memberikan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan.
proposisi. Proposisi itu hasil dari penelitian, ini adalah berupa proposisi atau dugaan. Jadi istilah katanya permasalahannya. Nah, untuk selanjutnya itu pembahasan 3 hasil dan pembahasan yang akan diberikan oleh Angel ya. Oh, untuk selanjutnya itu Mbak Nur ya. Oke, langsung aja silahkan Mbak Nur. Oke, baik. Makasih Mas Imam. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan data managing, di mana setelah penulis memperoleh data-data dari PT Sinar Sosro, penulis mengkelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu 4 tahap awal penerapan ERP, tahap studi kelayakan, tahap mapping pelaksanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi. Penerapan ERP pada tiap-tiap bagian. Generasi manajer, bagian quality control, bagian produksi dan maintenance atau PM, bagian personalia dan umum, bagian accounting dan finance, bagian pembelian, bagian divisi atau supervisor, bagian gudang persediaan. Ada modul ERP yang digunakan, yaitu logistik S dan D, MM, FM, PP, GL, GM. Ada finansial itu FI, CO, EC, IM, TR. Human Resources, PA dan PD. Selanjutnya, 4 tahap penerapan ERP, yaitu kelayakan teknis. Kelayakan teknis pada PT Sosro mempunyai sumber daya teknis yang dapat mendukung di dalam mengimplementasikan sistem ini. Hal ini ditinjau dari ketersediaan dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang mudah didapat, sehingga operasional sistem ERP akan dapat berjalan lancar. Yang kedua, kelayakan operasional. Untuk melakukan studi kelayakan, konsultan akan melatih karyawan yang disebut dengan PBO, Business Process Outsourcing. Setelah BPO mampu mengoperasikan aplikasi ERP, BPO akan melatih karyawan-karyawan antar tiap-tiap bagian yang akan menjadi user aplikasi sistem ERP. Selanjutnya, kelayakan ekonomis. Sistem ERP ini mampu memberikan manfaat bagi PT Sinar Sosro, yaitu dapat memberikan kemudahan, hemat waktu, penghematan biaya dalam mengelola data secara efisien antar tiap-tiap bagian. Baiklah, setelah ini akan dijelaskan dengan Kak Angel. Oke, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan ERP pada setiap bagian dalam PT Sinar Sosro. Bagian yang pertama yaitu General Manager. Di sini bagian General Manager menggunakan SAP R3 pada modul Personal Administration dan Personal Development. Tugasnya yaitu menentukan kebijakan umum dari program perusahaan, yang kedua mengarahkan dan meneliti setiap kegiatan perusahaan serta mengawasi program kerja, yang terakhir kemudian melaksanakan kontrak kerja dengan pihak luar dan lain-lain. Bagian kedua yaitu Quality Control. Di sini Quality Control menggunakan SAP R3 pada modul Material Management.
Tugasnya yaitu mengkoordinir dan mengawasi pengendalian mengenai mutu produk dan keadaan mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga adalah bagian produksi dan maintenance. Di sini bagian PM menggunakan SAPR 3 pada modul Quality Management, yaitu tugasnya untuk melihat jumlah dan karakteristik barang yang harus diproduksi. Kemudian tugas yang kedua yaitu untuk memeriksa ketersediaan bahan baku. Apabila bahan baku yang dibutuhkan kosong, user bagian panel preparation akan memasukkan permintaan bahan baku ke dalam sistem SAP 3 untuk diteruskan ke bagian pembelian. Bagian selanjutnya yaitu personalia dan umum. Bagian ini menggunakan SAPR 3 pada modul Production Planning, yaitu tugasnya untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan data, barang, dan peralatan pada masing-masing departemen, serta mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas dari kepala-kepala bagian. Selanjutnya adalah bagian Accounting dan Finance. Bagian ini menggunakan SAPR 3 pada modul Controlling, yang tugasnya yaitu untuk memverifikasi dan melaporkan pengeluaran dan penerimaan kas, membuat rekonsiliasi stok opnam. Yang terakhir ada bagian pembelian. Bagian pembelian menggunakan SAPR 3 pada modul General Logistik, yaitu tugasnya untuk memeriksa data persediaan bahan baku. Apabila bahan baku kosong ketika diperlukan, bagian pembelian akan melakukan pembelian bahan baku. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul ERP yang digunakan pada PT Sinar Sosro. Modul ERP yang digunakan di sini yang pertama yaitu modul logistik. Modul logistik tugasnya untuk mengatur pergerakan aliran barang dari gudang menuju konsumen. Dalam modul logistik ini terdapat submodul yang lain. Yang pertama yaitu sales dan distribution, material management, warehouse management, production planning, general logistik, dan quality. Kemudian modul ERP yang digunakan yang lain yaitu modul finansial. Modul ini digunakan untuk mengelola seluruh transaksi keuangan perusahaan. Seperti modul logistik, modul finansial ini terdapat submodul yang lain, seperti financial accounting, controlling, enterprise controlling, investment management, kemudian yang terakhir treasury. Modul terakhir yang digunakan pada PT Sinar Sosro yaitu modul Human Resources. Modul ini digunakan untuk mendukung perencanaan seluruh perusahaan. Modul ini mempunyai submodul yaitu Personal Administration dan Personal Development. Next. Dalam penggunaan ERP pada PT Sinar Sosro terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama, SAP 3 mampu mengintegrasikan seluruh data yang digunakan dalam proses teknis pada PT Sinar Sosro antar tiap-tiap bagian. Kemudian kelebihan yang kedua, yaitu PT Sinar Sosro menjadi perusahaan yang peduli lingkungan karena penggunaan kertas yang sedikit di perusahaannya. Efisiensi waktu kerja juga dapat terrealisasikan. Kemudian adapun kekurangannya, yang pertama, hardware yang tidak dapat di-upgrade karena sistem ERP tidak bisa digunakan pada hardware yang baru. Kemudian kekurangan yang kedua, yaitu dengan sistem ini, integrasinya menghubungkan proses bisnis perusahaan dari hulu menuju ke hilir. Kesalahan entry data di awal proses SAP akan menyebabkan proses selanjutnya terganggu sehingga mempengaruhi semua proses bisnis pada PT Sinar Sosro. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Putri Rizky Widianti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis informasi yang didapat, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara garis besar penerapan ERP pada PT Sinar Sosro telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya integrasi data yang terjadi pada PT Sinar Sosro, sehingga mempermudah perusahaan dalam pengambilan keputusan bisnis, dikarenakan data yang selalu terupdate, akurat, dan konsisten. Yang kedua, dengan penerapan ERP, penjadwalan dapat teratasi sehingga masalah persediaan dapat teratasi karena semua data
terdokumentasi dengan baik. Selain itu, dapat meningkatkan efisiensi dalam proses bisnis, terutama dalam fungsi akuntansi, yaitu mempermudah dalam tutup buku. Adapun saran yang diberikan, yang pertama di PT Sinar Sosro sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap entry data yang dilakukan user. Sehingga ketika terjadi kesalahan entry, user dapat segera memperbaikinya sebelum data berjalan terlalu jauh. Yang kedua, PT Sinar Sosro sebaiknya mengoptimalkan penggunaan sistem SAP R3 di bagian yang sangat cocok, seperti bagian finance dan accounting. Next, Mas. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.